We take the roads, ain't got no pavement. Bet on my truck, we can start stargazing. Don't need much, as long as God give me a blonde-haired girl and a F-150. Never been a rich kid in a range, but I got a cup holder full of change. AC broke, but you don't complain. You can roll the window down and do the same thing. Car hard cover on the seat, dashboard with your back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Nah, baik, pada hari ini kita belajar mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD, ya, pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan kelima ini pembahasan kita bagaimana mahasiswa dapat membedakan antara model, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, apa kegunaan model, metode, dan teknik ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Seperti apa nanti itu kita akan nanti bekerja di dalam bagaimana menganalisis sebuah kasus. Nah, Ibu nanti akan memberikan sebuah kasus. Jadi malah yang lebih luas lagi ada strategi, ada pendekatan, ya. Sekarang ini kita fokus dulu model, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Oke, mahasiswa sekalian, Ibu memberikan sebuah kasus, ya. Kasusnya ini ada seorang guru bernama Ibu Rini. Ibu Rini itu guru kelas 5 SD, ya. Dia mempunyai kasus siswanya itu sulit memahami bacaan. Dia mengajarkan siswa membaca pemahaman, tapi siswanya itu rata-rata sulit untuk memahami bacaan. Ya, mungkin bacaan yang terarti tersuratnya oke, tapi bacaan arti tersuratnya susah. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, apa penyebab sehingga siswa Ibu Rini ini seperti itu? Apa penyebabnya? Apa masalah yang jadi kamu analisis apa masalahnya, apa penyebabnya, dan apa dampaknya terhadap siswa. Tadi si Ibu Riri ini yang mengajar bahasa Indonesia ingin supaya anaknya itu mampu membaca pemahaman. Ternyata siswanya itu sulit untuk memahami bacaan. Nah, coba kamu analisis, ya, terkait dengan tadi apa yang kita mau pelajari, model, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Jadi apa, ya, masalahnya tadi? Jadi identifikasi apa sebenarnya masalahnya Ibu Riri. Ibu Riri, apa masalahnya? Kemudian apa penyebabnya? Ya, boleh catat ya, apa penyebabnya dan apa dampaknya terhadap siswa dari masalah ini. Oke, anak sekalian, jadi tadi sudah ada permasalahan, ya, apa masalahnya, kemudian apa penyebab masalah itu, lalu apa dampaknya terhadap siswa. Nah, sekarang kamu sudah tahu itu, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah tadi itu. Kira-kira pertanyaannya, model apa memang yang harus digunakan untuk mengatasi itu? Model pembelajaran apa yang digunakan oleh Ibu Riri untuk mengatasi permasalahan itu? Metode apa dan teknik pembelajaran apa? Ya, nah, oke. Cari dulu itu ya, diskusikan dengan temanmu. Model pembelajaran apa kira-kira yang mengatasi pemahaman? Kita membaca.
bahwa beberapa siswa memiliki kesulitan dalam membaca, terutama dalam mengenal teks bacaan. Tapi di sini tuh Nabila juga kalau sebagai mahasiswanya itu dari satu sosial ekonomi yang bagus. Halo mahasiswa. Hai. Nah, coba berhenti dulu, perhatikan dulu. Tadi kalian sudah mengetahui permasalahannya, sudah mengetahui penyebabnya, kemudian apa dampaknya kepada siswa, ya, dampaknya kepada siswa. Padahal Ibu Riri ini mau meningkatkan kemampuan membaca, tentunya harus sudah tahu solusinya, kan? Iya, harus mencari solusi, alternatif solusi. Kalau alternatif solusi tentunya ada beberapa solusi. Coba ini deh, yang mana yang cocok. Nah, untuk yang cocoknya mana solusi yang cocok, model pembelajaran yang cocok yang bisa meningkatkan kemampuan membaca pemahamannya, tentu harus kamu analisis lagi model itu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, supaya jangan sampai kamu salah pilih, malah tambah menurun kemampuan membaca pemahamannya, ya. Nah, jadi sekarang silakan mencari alternatif solusi, kemudian melihat keunggulan dari solusi yang kamu pilih itu. Silakan. Ibu. Nah, apa kelebihannya ya? Lihat itu. Kalau misalnya kamu menggunakan model CBE. Baik, kita mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1 langsung saja jadi kasus yang kami identifikasi di sini, yaitu kasus dari Ibu Riri, di mana Ibu Riri ini mendapati siswanya itu mengalami kesulitan membaca dan kesulitan memahami teks. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh jadi dari permasalahan ini kami mendapatkan beberapa penyebabnya. Yang pertama itu ada metode pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian yang kedua itu kurangnya minat baca siswa. Kemudian teknik membaca yang kurang efektif yang dilakukan oleh guru. Adapun dampak yang muncul dari permasalahan tersebut, di mana siswa tidak dapat memahami bacaan dengan baik, sulit dalam menyelesaikan tugas, dan keterbatasan kosakata terhadap siswa. Adapun solusi beberapa model, yaitu model cooperative learning atau think parent share, di mana siswa membaca teks, mendiskusikan pemahaman dengan teman, lalu membagikan jawaban ke kelas. Adapun model quantum teaching, di mana guru menghadirkan teks bacaan dengan suasana yang menyenangkan, misalnya pakai musik atau cerita yang bergambar. Model ketiga ada model contextual teaching and learning, di mana teks bacaan dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami. Nah, terakhir ada model storytelling, di mana guru membacakan cerita dulu, lalu siswa melanjutkan membaca atau menceritakan kembali. Di kelompok kami ini memilih model pembelajaran model quantum teaching. Adapun kelebihan dari model yang kami ambil, yakni yang pertama itu suasana belajar yang menyenangkan, di mana jika ibu ini menggunakan metode ini maka siswa tidak akan cepat mudah bosan. Selanjutnya yang kedua itu menggabungkan gaya belajar seperti musik tadi, seperti auditori, dan visual seperti gambar. Selanjutnya itu kekurangan dari model pembelajaran yakni quantum teaching. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena tidak semua siswa dapat memahami bacaan secara langsung. Yang kedua itu guru memerlukan sarana guna untuk kelancaran model pembelajaran tersebut. Baik, jadi implementasi dalam kelas yang kami gunakan itu ada 3 teknik. Yang pertama itu ada teknik membaca intensif, lalu membaca ekstensif, dan kemudian membaca kritis. Nah, membaca intensif itu fokus memahami teks pendek dan diberi gambar. Selanjutnya itu kami lanjut ke tahap membaca ekstensif, yaitu membaca teks panjang. Nah, yang terakhir itu ada teknik membaca kritis atau melatih siswa menilai isi bacaannya.
Baik, itu tadi pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai studi kasus dari ibu ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan laporan hasil diskusinya. Mungkin di dalam laporan itu ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kira-kira dari model yang Anda paparkan tadi, apakah sudah ada yang menerapkan model tersebut dan apa hasilnya? Oke, siapa yang mau menjawab tadi pertanyaannya temannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kita itu sudah sama bertanya apakah sudah ada yang menerapkan model pembelajaran ini. Nah, ini tuh kami mengambil model pembelajaran ini berdasarkan dari artikel. Nah, di artikel itu dijelaskan ada seseorang yang mencoba model ini di salah satu sekolah dasar dengan menggunakan 3 teknik tadi, yaitu membaca bacaan pendek, baru bacaan panjang, baru berpikir kritis untuk memahami si bacaan tersebut. Dan benar dalam model ini dengan menggunakan 3 teknik tadi itu siswa di sana itu di sekolah dasar yang tempat melakukan praktek model pembelajaran ini, siswanya itu lebih gampang memahami karena kan pertama-tama itu mereka itu memahami teks bacaan pendek terlebih dahulu, terus dibantu dengan gambar, sehingga kalaupun kesusahan memahami bacaan teks pendek itu kan dibantu dengan gambarnya. Nah, dengan memahami teks-teks pendek itu kemudian digabungkan ke bacaan-bacaan yang lebih panjang, kan karena sudah memahami bacaan pendek, terus bacaan panjang itu lebih mudah dipahami. Nah, karena mudah memahami berarti dia itu bisa lebih berpikir untuk mengerti apa maksud dan tujuan dari bacaan ini. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Oke, baik. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan dari pembahasan kita tentang seperti apa itu model, metode, dan teknik pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, model itu, mana yang rusak, model atau teknik? Model itu sebuah bentuk pembelajaran yang terstruktur dan harus mengikuti langkah-langkah secara prosedur, ya. Bentuk, contoh, langkah-langkah. Kalau di sini dikatakan model adalah suatu bentuk tiruan, suatu benda yang sesungguhnya, itu arti katanya. Tetapi dalam proses pembelajaran, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir model. Berarti model itu ada sintaks, ya. Nah, tergambar dari awal sampai akhir. Dalam model pembelajaran terdapat strategi, boleh ada metode di dalamnya, ada teknik yang digunakan. Teknik itu implementasi di kelas, bagaimana tadi yang sudah dijelaskan, ya. Sudah paham ya perbedaan antara model pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, saya kira demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti dibaca lagi tugas-tugas yang ada di SAP. Ada petunjuk mengerjakannya di situ. Hasil tadi, hasil diskusimu, kamu tulis dengan tulisan tegak bersambung. Kemudian kamu kirim ke SAP. Ada petunjuk-petunjuk di situ di SAP. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.